Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi liburan nggak ada video memang, tapi Manchester United itu memang sebuah fenomena ya, klub yang selalu merusak mood orang lagi liburan. Hari pertama lebaran udah enak-enak ya, makan opor ya kan, makan ketupat, sambal hati. Gue kan pulang kampung ke rumah mertua. Di mana kampungnya? Di Bekasi. Nggak jauh-jauh juga. Hari pertama udah enak. Lebaran kedua kebetulan berbarengan dengan ulang tahun anak gua, datang saudara-saudara, happy semua. Nah, berharap sih malamnya happy juga gitu ya. Tanggal 2 paginya gue nggak bikin review karena emang udah capek banget ya, 2 acara berturut-turut karena semuanya berkumpul di situ. Dan akhirnya kita dikecewakan. Gue sih udah nggak mau membahas jalannya pertandingan sih ya. Nggak mau gue, udah biarlah ya berlalu, udah biar berlalu. Kalau kalah ya udah kalah gitu. Dan lo kan lihat sendiri kan gamenya, pertandingannya gimana gitu. Gue kan nggak akan membahas detail. Cuman topik yang gue bahas sih berhubungan gitu loh. Gue ya nggak usah dibahas lah golnya Elanga itu. Sebenarnya sih ya kalau mau disalahin ya back juga ada yang salah, Mazraoui. Ada yang bilang Onana kenapa nggak tutup gerakan, karena teman di sebelah kirinya Elanga udah ada pemain Nottingham Forest. Kalau dia maju, sisi kanan pasti akan terbuka lebar ya. Diciptakan gol itu pun oleh Elanga, mantan pemain akademi kita yang larinya kenceng ya. Justru itu bagusnya akademi kita kan bisa berhasil di klub lain gitu. Sebetulnya gol pertama itu nggak masalah buat gue, baru 5 menit gitu ya. Gue capek, gue tidur dulu, bangun setengah 2, ada yang bawa makaroni, gue panasin dulu kan, enak tuh lah. Baru babak pertama udah gue tinggal baru dua suap gue ambil ke mulut gue, udah gol. Jadi sebenarnya nggak masalah bagi gue gol itu. Gol seperti itu sering kok tercipta zaman tahun 90-an, zaman backnya Ferdinand atau Vidic. Lo coba aja cari deh mistakes by Ferdinand gitu, biasa terjadi itu gol kecolongan biasa gitu. Cuman kan dulu kita percaya diri bahwa oh ya udah ya, prinsip gue kebobolan 1 gue ngebobolin 5 ya gue menang gitu. Karena prinsipnya waktu itu pada zaman itu ya, kita yakin zaman tahun 2000-an, tahun 90-an, wah yakin banget kita kebobolan, ya udah nggak apa-apa. Ada Rooney, ada Ronaldo, ada Van Nistelrooy, ada Berbatov, ada Scholes, ada Keane, ya kan? Ada Cantona kalau mau lebih lama lagi, ada Matheus kalau jauh lebih lama lagi. Percaya diri gitu. Tapi anehnya itu kan babak pertama, babak kedua injury time-nya sama-sama 6 menit ya, 1 menit 8 menit lah. Plus 85 menit kayak ada 100 menit. Selama 100 menit kita nggak bisa mencetak 1 gol pun melawan tim yang 2 hari cuman istirahat, baru saja bermain 120 menit atau 2 jam melawan Brighton di FA Cup sampai adu penalti. Dan kelihatan pemain Nottingham Forest tuh capek, kelihatan. Babak pertama aja dia ganti pemain, kelihatan capek dia. Akhirnya dia melakukan ini kan, tindakan-tindakan atau strategi yang ya cari-cari masalah lah, pancing emosi lah, pura-pura jatuh lah. Itu karena udah unggul emang, karena si Pinto udah sadar bahwa tim gua nih kecapean. Pertanyaan gue kan ya, kenapa kita nggak ajak main cepat aja ya, sebenarnya kan gitu. Nggak usah dia diomongin Garnacho lagi ya, kan gue udah bilang itu pemain harusnya dibalikin dulu lagi ke akademi supaya dia belajar lagi ya. Walaupun nggak fair juga, kemarin 4 pertandingan dia bagus, 1 pertandingan yang harusnya menentukan, membantu tim, tapi justru penampilannya nggak bagus gitu loh. Tapi ya
Kalau secara umum lo lihat pertandingan, gue agak sedikit membantah kalau dibilang mainnya nggak bagus apa enggak. Setelah gol pertamanya Elanga, sebenarnya mainnya gitu bagus. Ya lu nggak ngerti bola kalau nggak gitu. Kalau lo bilang nggak mainnya nggak bagus. Babak pertama nih ya, ibaratnya sistemnya berjalan, build up play-nya jalan, passing-passingnya nggak ada yang ngaco, ya. Ketika kita dikena counter attack, semua bisa turun. Ketika bola hilang, second ball-nya menang. Sebenarnya bagus. Gak usah bicara statistik lah, 24 kali attempts tapi gak ada yang gol gitu ya. Nottingham Forest pun gak ada yang bisa mengancam gawangnya Onana gitu. Onana juga gak bekerja keras banget. Tapi yang selalu menjadi masalah lama, final third-nya, penyelesaian akhir. Dengan formasi pun gak ada masalah. Ugarte di tengah sama si Casemiro pun gak ada masalah sebetulnya. Ya Zirkzee kan jadi turun ke bawah kan. Garnacho. Bruno ketika di depan jadi kurang ada aktivitas. Tapi itu yang gue bilang. Kita gak punya yang namanya predator di kotak penalti. Kita gak ada sang target man. Kalau dulu mau apapun bentuk permainan lo, ada Robin van Persie di situ, ada Berbatov di situ, ada Van Nistelrooy di situ. Udah berkali-kali gue bilang. Nah inilah satu bahasannya berita yang gue baca bahwa Manchester United sudah mempersiapkan daftar sekitar 4 atau 5 pemain yang akan dibeli gitu ya. Bahkan si yang namanya Victor Gyökeres katanya belum masuk list. Ya, dia dikincar Arsenal. Ya, bisa jadi nama Osimhen kayak, atau yang punya pengalaman di Premier League kayak Isaacson, atau mungkin Liam Delap. Pernah gue bahas kan nama-nama itu dalam apa namanya istilahnya topik-topik gue sebelumnya. Cuman ya gue kan suka out of the box nih pemikiran gue ya. Menurut gue tahun depan sebelum pre-season mulai, kita nggak perlu beli pemain lain, hanya satu striker aja udah. Kalau perlu musim depan kita break the bank hanya striker. Karena kemarin itu sistem permainannya berjalan. Coba lo lihat, striker kita kurang pengalaman, struggling. Terakhir malah Maguire dipasang ke depan. Dapat lagi dia 2 chance, create 2 big chance. Sayang aja yang pertama terakhir itu nggak bisa bikin gol. Ini striker dia kemarin. Ya Mason Mount udah lumayan lah, cukup bagus lah. Gue ya lumayan lah bermain lah, walaupun cuma 10 menit kan. Itu lagi menurut gue kita setelah sebelum pre-season besok, gue bilang hanya udah deh break the bank satu striker. Even pun ya banyak pemain yang kita lepas. Contoh nih Rashford nih yang tadi malam katanya cetak gol. Oke. Ya makin happy di situ. Ya udah 50 juta deh tebus Aston Villa bayar. Anthony nih yang katanya sampai Isco bilang kayaknya kita mesti patungan deh bayarin Anthony buat masuk, dan dia happy juga di situ. Katanya suasana di Betis kayak di Sevilla itu kayak di Brazil. Ya udah bayar 45 juta. Naikin dong harganya. Dapat 95 juta. Mungkin ada pemain yang keluar kayak Tyre Malaysia ya 5 juta lah. Udah 100 juta. Casemiro ya, walaupun Casemiro menurut gue ya mainnya sih cukup oke, udah semakin bagus mainnya. Kemarin karena emosi aja dia akhirnya kesel kan, digangguin melulu gitu di ya Nottingham strategi itu bukan strategi yang harus naifkan, strategi seperti itu gitu loh. Casemiro jual mungkin laku 20, dapatlah 120 juta. Tebus aja striker terpaling terkenal siapa? Isaacson gitu, 150 juta. Ya udah. Tebus. Gak perlu ada di pirit-pirit lagi duitnya Ineos. Gak perlu lagi dengan alasan bahwa gue gak punya duit segala macam. Ya
Kalau Isaacson 150 juta tinggal tambahin 30 juta. Masa uang kas nggak ada sih? Udah, striker doang menurut gue. Kalau mau ngomong kata ngirit ya. Karena lu mau ngomong siapa? Pemain tengah menurut gue lengkap. Eriksen pindah, Casemiro pindah, kita masih ada Mainu. Ini di luar nggak ada yang cedera ya. Masih ada Mainu, Ugarte, Toby Collier. Bahkan kemarin Seko Kone ada dalam bangku cadangan. Ngomong barisan penyerang, Ahmad balik, Chido Obi, ya plus dengan satu striker ya, maksudnya yang di nomor 10-nya nih. Zerzi bisa di situ, Bruno bisa di situ, Mason Mount bisa di situ. Untuk wingback ya Mazraoui Dalot, Luke Shaw kalau misalnya udah bagus, Hari Amas dipromosiin. Luke Shaw maksudnya kalau udah sembuh. Barisan back tengah kan akan ditinggalkan Johnny Evans sama Victor Lindelof. Licha balik, Lisandro Martinez, De Ligt, Yoro, Maguire diperpanjang. Kita ada Aiden Haven. Terus kemarin Mantato, pemain depan. Belum ada lagi wingback, Diego Leon. Udah. Persoalan kita cuma mencetak gol. Kemarin tuh sistem permainannya udah jalan kok. Bener. Ya. Jadi ya kabar ini sih menurut gue belum ada bocoran siapa 5 atau 4 list striker itu ya. Tapi gue rasa mungkin nama-nama yang tadi dan sebelum-sebelumnya dulu pernah gue sebut itu gue rasa bisa jadi ada dalam nama list itu. Kita akan tunggu aja ya bagaimana prosesnya. Tapi kalau menurut gue ya udah, kalau mau ngirit beli aja satu striker dengan hasil penjualan pemain udah. Tapi sebelum pre-season dia udah deal. Jadi pas pre-season mulai dia udah masuk. Udah itu jalan aja dengan pemain itu deh. Nggak perlu lagi beli kayak Trincao, terus yang ya berbagai-bagai pemain tengah yang segala macam lah, Ederson, Cole Palmer itu nggak usah lah. Udah satu aja striker. That's it. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.